Assalamualaikum laskar ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yawan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan peternakan. Terutama video kali ini tetap akan menjawab dan membahas pertanyaan dan konsultasi dari laskar ngarit semua yang sudah masuk di kolom komentar. Saya sedang menghadap laptop, membuka kolom komentar di channel Sahabat Satwa TV dan akan membahas pertanyaan jenengan satu persatu. Jika bisa saya jawab, jika tidak bisa saya buatkan video. Jika terlalu sulit maka akan saya sarankan untuk tetap berteman dan membuka Google dengan kata-kata kunci tertentu. Oke, stay tune. Buat yang baru saja mampir, jangan lupa klik like, subscribe, dan di sini sudah ada 200 lebih video yang telah membahas tentang persapian, peternakan, dan perkucingan. Jadi buat jenengan yang baru saja subscribe, silakan lihat-lihat karena di situ ada banyak sekali pertanyaan, permasalahan yang sudah kita bahas. Oke, langsung saja biar nggak bertele-tele. Laskar ngarit semua, jangan lupa tetap semangat ngarit dan semoga sapinya sehat selalu. Oke, pertanyaan pertama ya. Azlan Fadilah 8 jam yang lalu dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Azlan Fadilah. Salam ngarit beres-beres, mau tanya dok, indukan sapi saya bunting 6 bulan. Kadang nafasnya terengah-engah, itu karena apa? Oke, terengah-engah bisa karena kekenyangan, bisa karena fetus sudah mulai besar, ya janin sudah mulai besar, bisa karena demam, bisa mulai kekurangan kalsium. Solusi dari saya, segera panggil dokter, minta dicek, diukur suhunya, dilakukan pemeriksaan secara umum apakah dia demam dan lain-lain. Karena sapi yang bunting sebaiknya segera diatasi untuk demamnya karena sangat berisiko jika dibiarkan demam. Jadi kenapa kok bisa terengah-engah? Adakah masalah lain atau masalah hanya karena kekenyangan atau fetus sudah mulai besar atau memang lingkungan sedang tinggi amonia sehingga aroma amonia terhirup dan menyebabkan nafas terengah-engah? Jangan sampai demam dan sakit, segera dideteksi. Oke? Assalamualaikum Pak Dokter, dari Ilham 09. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Apa betul sapi yang terlalu gemuk bisa menyebabkan tidak bisa bunting atau birahi terus? Betul sekali Pak Bos. Makanya kita sarankan untuk sapi tidak terlalu kurus supaya dia bisa birahi. Karena kalau terlalu kurus dia tidak birahi. Dan jika terlalu gemuk dia akan sulit untuk bunting atau bahkan mungkin dia mengalami birahi panjang atau birahi yang menerus. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak Dokter, mau nanya dari Miliandi. Waalaikumsalam. Mau nanya apa manfaat Dofenik? Apakah itu ampuh untuk cacingan dan kenapa harganya mahal? Ya, Dofenik itu untuk cacing, spesialis cacing hati. Dia diberikan secara injeksi dan memang mahal karena obatnya memang bagus. Memang bagus dalam artian obat ini diproduksi oleh produsen yang memang terkenal memproduksi obat-obat yang bagus. Dofenik memang bagus untuk cacingan dan untuk cacing hati. Oke, kita lanjutkan. Khairul Huda Khairul. Dok, saya mau tanya, sapi saya darah hamil 4 bulan, sekarang dia demam. Oke, plus kembung, perutnya terus tadi keluarkan kotoran campur ada darahnya sedikit. Kita baca lebih panjang, mohon pencerahannya dan solusinya. Pak Khairul Huda Khairul, sebaiknya segera memanggil dokter. Karena apa? Asumsi demam ini harus diperkuat atau dibuktikan dengan diukur melalui pengukuran suhu perektal. Jadi diukur suhunya apakah dia sudah di atas 39,2. Jika sudah di atas 39,2 bahkan 40 berarti dia positif demam. Oke. Yang kedua, jika kita sudah mengetahui bahwa memang sapi kita demam, maka dokter wajib memberikan penurun panas yang aman untuk bunting. Ada, oke. Dan antibiotik misalkan diperlukan juga ada beberapa antibiotik yang aman diberikan untuk sapi yang bunting. Oke. Nah, kembung. Kembung ini definisi kembung adalah ketika didekok lapar sebelah kiri, ya, itu di situ tertimbun gas dan akhirnya pecungul. Bukan dalam posisi tidur, tapi dalam posisi berdiri. Dalam posisi berdiri, perut sebelah kiri ini dia agak terdesak gas yang sangat kuat sehingga kalau ditutup pung ya seperti itu. Itu adalah ciri-ciri kembung. Solusinya
panggil Pak Dokter, apalagi jika ada kotoran campur darah, nanti dokter akan memeriksa, akan memastikan apakah aman jika diberi obat cacing, apakah aman jika diberi penurun panas dan antibiotik, apakah langkah yang sebaiknya dilakukan untuk sapinya jenengan yang bunting 4 bulan dan saat ini sakit. Ada 2 video saya sebelum ini, video ke 199 itu membahas tentang sapi bunting yang demam. Harus diapakan? Simak di video 2 video saya sebelum ini. Oke, kita lanjutkan. Dok, sapi kalau diimunisasi umur berapa? Dari keramas pakai es diimunisasi, tergantung jenengan mau imunisasi seperti apa. Saran saya jenengan main ke dinas pertanian, dinas peternakan setempat, konsultasikan terhadap kebutuhan yang ada dan kemungkinan penyakit yang ada di sana. Oke, itu saran dari saya, Pak Bos. Werkudara Jaya, siap. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana memberikan obat cacing kepada pedetan? Apakah langsung diminumkan atau diberikan induk agar terserap melalui air susu? Oke, selalu kita sarankan pemberian obat cacing itu dilakukan 14 hari pada induk setelah induk melahirkan. Obat cacing jenis albendazole itu dia bisa turun melalui air susu. Artinya 14 hari setelah induk melahirkan, induk diberi obat cacing dan anak akan sedikit mendapatkan air susu yang mengandung obat cacing tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ternyata pemberian obat cacing melalui induk ini tidak berhasil atau si anak tetap cacingan, diare berdarah, diare berlendir, bahkan sampai keluar cacing karena ada cacing yang bisa menular melalui plasenta, melalui transplasenta ya, dan juga ada cacing yang menular melalui air susu, maka jenengan bisa memberikan per oral langsung. Jadi di video saya sebelumnya sudah kita bahas, saya sering menggunakan Kasitel Plus. Ini obatnya anjing, kandungannya Febantel, Praziquantel, dan saya lupa satunya, Pirantel. Jadi sudah ada 3 kandungan obat cacing yang bisa langsung kita berikan. Itu 1 tablet untuk 10 kg. Jadi misalkan kita punya pedet yang nggak terlalu besar, cukup dikasih 1. Kalau dia sudah di atas 20 atau 30 kilo atau bahkan 40 kilo bisa dikasih 2. Oke, itu jadi bisa melalui induk. Jika hasilnya dirasa kurang bagus, jenengan bisa memberikan langsung ke anaknya dan tetap dilakukan pengukuran dosis yang tepat supaya tidak berlebihan. Oke, Didi ABC bertanya, salam beras-beras dok, mau tanya sapi bunting aman gak dikasih tetes tebu? Aman selama jenengan memberikannya berdasarkan saran dan anjuran kemasan. Oke, Yesika Channel, pedetan umur 2 bulan dikasih makan tebon jagung atau suket odot bagus nggak dok? 2 bulan atau 8 minggu, di situ sudah terjadi masa transisi terhadap fungsi 1 lambung menuju fungsi 4 lambung. Apakah boleh dikasih? Boleh, karena biasanya mulai umur 1 bulan atau umur 5 minggu seekor pedet sudah mulai belajar temil-temil rumput. Oke, pupus, ujung tebon mulai dia makan. Jadi intinya boleh, tetapi tetap jika masih ada induk, susu induk tetap dia butuhkan. Oke, dok mau tanya nih dari RBM Channel. Dok mau tanya nih, penyebab bulu pedet rontok kenapa ya? Bulu pedet rontok bisa karena kurang gizi, bisa karena jamuran, bisa karena kotor. Silakan dievaluasi. Oke. Dwi Agus bertanya, dok sapi saya ada luka di sekitar mata dan banyak lalat. Apakah itu tanda terkena cacing mata? Minta solusinya. Oke, itu bisa jadi terkena cacing mata, bisa juga tidak. Bisa juga di situ sudah ada larva atau telur dari lalat. Solusinya, jenengan panggil dokter, minta diinjeksi dan minta salep. Oke, itu solusi dari saya. Kita cari salam beras-beras mau tanya obatnya cacing mata dari Abdul Poci. Oke, siap, panggil Pak Dokter, minta disuntik Pak Bos ya. Laskar Ngarit, dok mau tanya, tempat saya banyak sekali pisang. Apakah pisang dan jantungnya buat tambahan comboran direbus dulu? Gizinya bagaimana? Boleh difermentasi, boleh direbus dulu, tetapi ingat nutrisi dari gedebok pisang itu adalah paling rendah.
Jadi jangan digunakan sebagai makanan pokok. Jadi gunakan aja sebagai makanan tambahan. Tetapi ingat, ketika kita memberikan makanan dalam bentuk lain selain hijauan, maka jangan diberikan secara drastis kepada si sapi kita, tapi berikanlah secara bertahap. Jadi misalkan gampangannya, angka gampangan ya, jenengan ngasihkan hari ini setengah kilo hasil rebusan itu tadi, berikan dulu selama 1 minggu. Lalu masuk minggu kedua dikasih 1 kilo, berikan 1 minggu. Minggu depannya lagi dikasih 1,5 kilo. Jadi lambung tidak mengalami perubahan pH, tidak mengalami perubahan suasana yang menyebabkan kembung. Jadi berikan secara bertahap. Oke, siap. Agus Ribawa, salam beras besok. Siap. Saat ini tempat saya sedang banyak pakan. Ada rumput gajah, ada rumput sawah, ada tebon jagung. Oke, yang mau saya tanyakan, untuk pemberiannya baiknya dipisah atau bisa dicampur antara tebon jagung dan rumput gajah, atau lainnya dalam sekali pakan. Dipisah boleh, dicampur boleh, tidak ada masalah Pak Bos. Monggo senyamannya jenengan, seterbiasanya sapinya jenengan. Jadi boleh. Siap. Kita lanjutkan. Ahmad Faiz Ridwan bertanya, Assalamualaikum Mas, pedet saya tali pusarnya bengkak. Bagaimana cara ngobati? Bengkaknya karena abses, bengkaknya karena hernia, bengkaknya karena infeksi dan berbelatung. Cara ngobatinya gimana? Jenengan panggil dokter, jenengan panggil mantri biar diperiksa pedetnya. Karena antara berbelatung, antara hernia, antara abses memiliki SOP tindakan medis yang berbeda. Dan jangan asal tusuk, dikhawatirkan di situ ada hernia. Kalau jenengan tusuk, yang bocor adalah ususnya. Oke? Siap. Rohmat Saifuddin bertanya, Dok, sapiku baru di IB, besoknya kok keluar darah banyak, lalu besoknya keluar lendir putih. Itu tandanya apa? Lah, jenengan sudah bertanya di video saya yang judulnya habis di IB kok keluar darah. Jadi sebenarnya di situ sudah dibahas. Bisa jadi karena perlukaan masuknya gan, bisa jadi karena masa estrus, bisa jadi memang sapinya jenengan bermasalah. Oke, saran saya jenengan panggil dokter atau panggil mantri untuk melakukan perabaan rektal untuk mengetahui status gangguan reproduksinya sapinya jenengan. Apakah ada kendala di rahimnya, atau di vaginanya, atau di serviknya, atau di korpus uterinya, atau di kornu uterinya. Biarkan diperiksa oleh Pak Dokter. Oke? Laskar Anet beras-beras dimanapun Anda berada, itu pertanyaan yang bisa saya jawab hari ini. Semoga bermanfaat, sederhana tetapi setidaknya bisa menambah sedikit wawasan dan pengalaman Laskar Anet semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat Laskar Anet beras-beras. Sekian video dari saya. Please like, subscribe, komen, dan jangan lupa share video ini di grup-grup sapi, peternakan sapi di tempat Anda bergabung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Anet beras-beras, semangat!